Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Tragedi Kelam Kuntilanak Abu-Abu. Nama aku sebut saja Vira. Sebenarnya aku gak mau menceritakan hal ini. Takutnya yang mendengarkan terpengaruh, tapi aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan sampai saat ini. Aku sempat mengalami gangguan jiwa saat peristiwa ini menimpa aku, tapi aku sadar bahwa aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Sampai akhirnya aku menerima semua apa adanya. Meski sekarang hidupku gak membaik, tapi juga gak seburuk di awal. Aku mulai cerita ya. Tahun 1995, semua bermula ketika aku SMA di Bandung. Saat itu keluargaku pindah di Bandung, tepatnya di belakang Pasar Cicadas. Aku masuk ke kelas 11, sebuah SMA negeri di Bandung. Gedungnya peninggalan Belanda. Karena nilaiku sebagai pindahan anak Jakarta termasuk tinggi, kepala sekolahnya juga langsung nerima aku. Singkat cerita, aku berhasil masuk ke sekolah ini dan punya teman cowok di SMA ini. Teman sebangkuku sebut saja si Dudung. Ada beberapa lainnya, tapi ada satu yang orangnya aneh. Sebut saja namanya Raden. Raden ini anaknya rada-rada creepy, bukan karena nakal, tapi karena dia bisa ngelihat makhluk gaib. Suatu hari, pada saat itu hari Kamis, nggak sengaja Raden belum pulang. Dia masih mencatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis. Sama, aku juga. Masalah di hidupku cuma satu, teori, benci banget. Aku lebih suka praktek. Di kelas tinggal aku sama dia, tapi aku berhasil selesai duluan. Aku segera membereskan tas. Nggak tahu ada angin apa, aku samperin dia. Disitulah malapetaka dalam hidupku dimulai. Masih lama? Tanyaku. Raden hanya ngeliatin aku acuh tak acuh. Aku Vira, anak baru. Aku nyodorin tangan. Raden membalas tanganku. Raden, kata dia dengan suara yang agak serak. Aku liatin kamu suka ngobrol sendiri. Aku diceritain sama anak-anak, katanya kamu bisa ngeliat yang gaib gitu ya, Den? Gak takut kamu? Tanya aku blow on banget, sumpah. Ngapain juga aku tutup poin begini? Kenapa kamu tanya itu? Kamu mau tahu? Tanyanya ke aku mengangguk. Iya, aku bisa lihat makhluk halus dan sejenisnya. Jadi gak usah kaget kalau tiba-tiba aku ngomong sendiri. Jelas kan? Katanya sambil berdiri tanda mau pulang. Gimana caranya bisa lihat itu? Keturunan. Lagi-lagi aku menanyakan hal yang terlalu pribadi. Dan ini pertanyaan yang paling membuat aku menyesal seumur hidup. Kalau kamu mau tahu, ikut aku, kata Raden. Ayo naik. Raden mengajakku naik ke motornya. Wah, aku makin penasaran. Gak ada takut-takutnya sumpah. Akhirnya aku naik ke motornya Raden. Aku mau dibawa kemana, Den? Tanyaku. Ke rumahku, jawabnya. Aku dan Raden sampai di rumah dia. Assalamualaikum, kata Raden kala memasuki rumahnya. Salamnya dijawab dari dalam oleh suara perempuan. Tak berapa lama pintu rumah terbuka. Terlihat wanita parubaya dengan wajah pucat menyambut Raden. Dari mana saja kamu? Ibu khawatir. Dia dari tadi bikin keributan dalam kamarmu. Ibu gak bisa apa-apa. Ibu hanya duduk di ruang tamu saja. Jadi kalau ada apa-apa, ibu bisa langsung keluar dari rumah. Ujar wanita itu yang tak lain adalah ibunya Raden. Raden hanya menghela nafas. Setelah cium tangan pada ibunya, dia mengenalkanku. Bu, ini Vira, murid baru di sekolahku. Baru 2 bulan. Vir, duduk dulu, aku ambilin air. Kamu pasti haus, kata Raden. Aku menggeleng, gak usah repot-repot, Den. Ngobrolnya di teras aja ya, Fir, kata dia lagi. Aku mengiyakan. Pastikan jangan kemana-mana, apapun yang terjadi, tetap di teras ini, kata Raden lagi.
bicara tanpa memandangku. Rumah Raden cukup asri dengan beberapa pohon yang ditanam di pekarangan kediamannya. Hari menjelang sore sekitar waktu asar gitu, tapi lama banget ngambil air doang. Aku menebar pandangan ke arah luar pagar rumah Raden. Yang bikin aku janggal, dia nggak punya tetangga. Di jalan ini memang banyak rumah kosong, tapi aku nggak nyangka sisi kanan kiri Raden cuma rumah tua yang sudah lama banget ditinggal penghuninya. Usam meski bangunan masih berdiri. Sayup-sayup aku mendengar suara mik sedang dipersiapkan. Azan asar pun berkumandang dari masjid yang tak terlihat oleh jarak pandangku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendadak aku mendengar raungan dari dalam rumah Raden. Suaranya serak namun menggelegar, persis di konser-konser musik metal. Tapi yang pasti aku tahu itu bukan suara Raden, lebih ke suara perempuan, ibunya. Astaga, kenapa ibunya Raden? Aku mematung, jantungku berdebar kencang. Apa yang terjadi di dalam rumah, aku semakin penasaran. Tapi aku harus bisa menahan rasa itu, ketimbang sesuatu terjadi sama diriku. Orang di dalam berteriak sepanjang azan. Saat azan selesai pula teriakannya. Sumpah aneh. Rumah itu mendadak hening. Sekitarnya juga hening, bercampur udara Bandung yang semakin dingin. Meski matahari masih ada, aku merasakan kegelapan mulai menyergap. Mataku awas berjaga-jaga. Sekiranya ada yang aneh, aku bakal lari, bodo amat. Sejam berlalu, sore makin kelihatan, Raden belum muncul-muncul. Aku makin gak tenang. Kemana nih anak? Waktu perkiraanku menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Perkiraan aja, karena zaman dulu belum ada HP dan aku gak pakai jam tangan. Sore di jalan itu lebih sepi lagi. Sumpah, ini jalan gak ada kehidupannya sama sekali. Hari itu untuk pertama kalinya aku merinding. Namun sekarang ini, aku ngerasain merinding itu kayak apa. Sumpah, aku sudah ada di tingkat ketakutan sekarang. Aku ketuk-ketuk pintu aja coba. Raden. Pintu aku ketuk dan cuma memanggil nama dia, gak ada sautan. Aku ketuk lagi agak keras dan masih manggil namanya, agak keras juga. Tetapi gak ada yang menyaut atau keluar. Akhirnya aku gak tahan. Raden, aku mau pulang. Terserah kamu mau marah apa enggak sama aku. Yang jelas ini udah sore. Nyokapku pasti nyariin aku. Kata aku agak kenceng biar kedengaran. Masih gak ada jawaban juga. Bodo amat lah. Aku pulang dulu ya, Den. Sambil melangkah ke arah pagar rumah Raden. Aku buka pagar itu perlahan. Bunyinya, kayak pagar yang gak diminyakin berabad-abad. Krek. Sumpah serem banget. Aku tutup lagi pagar itu. Aku celingak-celinguk memandang kiri kanan. Gak ada aktivitas manusia. Aku berusaha mengingat-ingat jalur motor yang tadi diambil Raden. Cuma itu cara aku keluar dari lingkungan sini. Aku beranjak ke arah kanan. Dan di sudut mata kanan pula aku menangkap sebuah gerakan. Aku nengok ke arah rumah Raden. Dari kaca depan yang ditutupi gorden tebal, ada tangan berwarna putih pucat yang menempel pada kaca dan melambai ke arahku. Seketika bulu kuduku merinding. Udah jauh aku lari, akhirnya aku menemukan keramaian. Ada pangkalan ojek, angkot, dan kendaraan lalu lalang. Aku langsung mendekat tukang ojek. Bang, ke Cicadas, kataku dengan napas engap. Atuh jauh, Neng. Kenapa? Kok kayak orang ketakutan, Neng? Tanya abangnya. Aku gak ngejawab pertanyaan dia. Berapa ke Cicadas? Dia menyebutkan 20.000. Zaman 90-an, uang segitu kayak 200.000 sekarang. Mahal banget. Gak pakai nawar, aku langsung bergegas naik di jok belakang. Buruan bang, kataku. Abangnya langsung ngebut. Sampai di rumah,
Nyokap udah gak enak banget mukanya. Dari mana saja kamu, Fir? Aku gak nyaut. Yang ingin aku lakukan hanya mandi dan langsung tidur. Aku malas mengingat peristiwa barusan yang aku alami. Tangan pucat yang melambai, anjir lah. Esok paginya saat sampai di sekolahan, aku menghambur ke kelas. Namun kala ingin melewati lorong menuju kelas, dari ujung lorong aku berasa aneh. Aku hentikan lariku dan memandang dari kejauhan. Ada sosok aneh di ujung lorong. Meski matahari bersinar cerah, tapi sosok itu samar. Yang bisa aku rekam, dia mengenakan gaun khas noni Belanda yang roknya mengembang. Bagian rambutnya tersanggul tinggi, kepalanya jatuh ke arah kiri, dan tangannya ke arah depan. Badannya agak membungkuk. Wajahnya seperti siluet, tangannya bergerak pelan ke arah atas, menekuk dan melambai ke aku. Jujur, walau merinding, aku dekati dia perlahan. Lagian lorong itu satu-satunya jalan masuk ke kelasku. Dekat, semakin dekat. Beberapa langkah lagi, semoga aku bisa melihat wajahnya. Dan, kamu ngapain? Udah telat, jalan pelan-pelan. Takut dihukum. Sana masuk kelas. Ujar guru BP, Pak Agus yang sumpah mengejutkan aku. Auto pandanganku ke dia. Setelah itu aku balik menghadap arah lorong. Dan yes, wanita noni Belanda itu gak ada. Aku pandangin lagi Pak Agus. Kayaknya ketakutanku terbaca sama dia. Muka kamu beda. Kalau kamu melihat sesuatu abaikan saja. Tetap doa minta perlindungan Tuhan, kata Pak Agus. Aku ketuk perlahan pintu kelas. View. Untung pas pelajaran biologi Pak Hanif, orangnya ramah. Pak Hanif tersenyum melihat aku yang keringetan. Dia persilakan aku duduk. Anak-anak pada ngeliatin aku. Dua orang, Irene dan Hani bisik-bisik sambil ngeliatin aku dengan tatapan aneh. Aku melihat ke arah bangku Raden, kosong. Kemana ya tuh anak? Hatiku bertanya-tanya. Aku bolak-balik nengok ke bangku Raden. Si Dudung, teman sebangkuku sampai merasa terganggu. Kenapa kamu, Fir? Dari tadi aku lihat gelisah, kata Dudung. Si Raden kemana? Gak paham deh, emang kenapa? Cie, naksir. Dudung menggodaku. Segala naksir. Enggak, Dung. Perasaanku gak enak aja, jawabku. Emang kenapa sih? Ada apaan? Kali ini Dudung ikutan serius. Tiba-tiba, itu ngapain Dudung sama Vira ngobrol? Kalau mau ngobrol keluar sana. Di sini teman-temannya pada mau belajar, kata Bu Subrika guru BP yang lagi keliling kelas, tenang tapi tegas. Aku dan Dudung terdiam menunduk. Langkah kaki Bu Subrika mendekati kami. Aku sama Dudung makin dalam nunduknya. Bu Subrika meletakkan tangannya di atas meja. Aku auto memandangi tangan Bu Sub, dan aku shock. Itu tangan yang sama, tangan yang melambai ke arahku lewat jendela rumah Raden. Aku langsung dongak kepala menatap wajah pemilik tangan itu. Tuhan, wajahnya Bu Subrika, tapi matanya putih. Kulit mukanya abu-abu. Tolong akulah, siapa ini yang di hadapanku? Aku nunduk kenceng lagi. Aku pejamkan mata sambil baca doa dalam hati, berharap siapapun yang memasuki Bu Subrika segera pergi. Tak berapa lama, Pira, hei, ibu lagi bicara sama kamu. Kenapa malah merem komat kamit? Emang ibu setan? Gemuruh tawa seisi kelas terdengar. Aku dongak kepala lagi dan buka mata. Itu beneran Bu Subrika. Maaf Bu, kataku. Dudung udah sikut-sikutan sama aku. Kalian berdua nanti ke ruangan ibu, kata Bu Sub agak kesal. Anjir, Dudung tepuk jidat. Sampai sini aku skip, langsung sekolah usai. Dung, kamu tahu nggak Raden kemana? Elah, masih aja nanyain Raden. Mana aku tahu, Fir? Emang nggak ada keterangan? Enggak. Dung, kita ke rumah Raden yuk. Hah? Kamu tahu rumah Raden? Tahu.
Dudung cuma ngasih muka bingung. Untung Dudung bawa motor. Aku juga pesan sama Dudung agar nganterin aku sampai rumah kalau urusan ke Raden sudah selesai. Dudung sepakat. Selama perjalanan kami ngobrol di atas motor. Aku selama sekolah di sini, selama kenal Raden, belum pernah ke rumahnya. Kamu malah duluan. Buset. Jujur aja Dung, awalnya aku penasaran kenapa dia suka teriak-teriak sendiri. Aku dengar dari Ismi katanya Raden bisa lihat setan. Ya, aku tanya. Jawabku, kamu ngapain nanya begituan? Sodah, pamali kalau kata orang Sunda teh. Itu hal yang gak bisa dibicarakan, kecuali sama yang ngerti gituan juga. Elah, namanya penasaran, ketusku. Kata kokolot aing, kata orang tuaku. Dudung mendadak serius, aku diam. Belok kanan Dung, kataku saat sudah hampir tiba. Lah, ini kan jalan B. Anjir, kok gak ngasih tahu dari awal? Emang kenapa Dung? Lah, kamu belum tahu. Aku menggeleng. Kenapa emang Dung? Ini jalan paling angker. Warga sini pada tahun 80-an pergi dari wilayah ini karena kuntilanak abu-abu. Serius, aku gak mau nyeritainnya, males. Lagian ada beberapa part yang aku lupa. Apaan sih? Malah bikin penasaran kamu. Elah, kamu beneran mau tahu? Aku ngangguk. Dudung muter balik menjauh dari jalan B, mencari warung kopi terdekat. Lalu kami duduk berdua, udah kayak pacaran. Dudung memesan kopi, aku pesan es jeruk. Dudung mengambil sebatang rokok. Dia ngobrol dengan bahasa Sunda pada pemilik warung. Intinya nanya, apa jalan B masih angker? Pemilik warung memandangku, lalu bicara pakai bahasa Sunda. Dudung menerjemahkan yang bikin aku merinding. Katanya udah gak ada lagi orang-orang di sana. Kamu lihat setan kali. Setahu dia, pemilik warung, perumahan di jalan B itu sudah lama kosong. Dijual pemiliknya belum pada laku-laku. Tapi gak tahu juga kalau sekarang ada yang menempati. Terakhir kali dia jalan-jalan ke area sana udah kosong banget. Murah-murah rumahnya. Tapi ya itu, banyak hantunya, kuntilanak abu-abu. Kata Dudung menerjemahkan. Aku menatap pemilik warung dengan pandangan bingung. Kuntilanak abu-abu itu apa? Seketika dia menggeleng. Ulah, katanya agak kenceng. Jangan. Maksudnya jangan minta diceritain. Aku rasa dia tahu tapi dia gak mau cerita. Kata Dudung lagi. Emang kenapa sih? Elah, makin penasaran aku. Fir, yang namanya cerita kan kudu detail. Nah, detail daripada si Kunti ini gak bisa dikasih tahu. Konon kalau sampai kamu dengar dia seperti apa wujudnya, terus kamu ngebayangin dia akan mendiami rumah kamu gitu. Hah? Serius kamu? Lah emang begitu Fir. Ini urban legend yang hampir semua orang Bandung paham. Emang kamu gak tahu? Aku menggeleng. Kan aku pindahan. Ya elah. Wah iya lupa. Dudung tepok jidat. Emang seserem apa sih kuntilanak abu-abu itu? Tanya aku ke Dudung. Elah Pira, kan udah aku bilang jangan diceritain detailnya gimana. Kamu gak mau kan di rumah kamu ada makhluk itu dan ganggu kehidupan kamu? Dudung ngegas. Aku cuma diam. Ya udah, lanjut gak nih? Tanya aku. Aku saranin enggak. Tapi kamu udah janji kan mau nemenin aku? Iya, kan itu cuma saran. Kalau kamu mau lanjut, ayo, aku temenin sampai kelar. Dudung segera menghabiskan kopinya. Mumpung hari masih sekitar asar, kami pun segera ke jalan B. Kami sudah masuk ke area jalan B, meski belum arah ke rumah Raden. Dudung menambahkan, sebenarnya dulu jalanan ini ramai. Jalan tembus menghindari kemacetan di beberapa titik di kota Bandung. Namun seiring dengan perluasan area jalan di kota kembang ini, jadilah jalan B mulai ditinggalkan dan akhirnya muncul urban legend soal kuntilanak abu-abu itu. Meski urban legend,
Namun ada kesaksian beberapa orang yang menjadi korban. Dia tinggal di rumah yang sama dengan kita. Dia meminta makan yang dia inginkan. Jika tidak, satu keluarga akan tersiksa. Jika tidak dituruti keinginannya, maka nyawa keluarga tersebut terancam. Namun kuntilanak tersebut tidak akan melenyapkan seluruh nyawa. Disisakan satu untuk menjadi kaki tangannya agar dia bisa berpindah-pindah kepemilikan lewat cerita sosoknya. Nah, orang yang disisakan nyawanya ini, kalau dia mau, dia bisa cerita ke orang lain detail wujudnya seperti apa. Lalu, bus, pindahlah si Kunti ke rumah orang yang mendengar dan membayangkan tadi, tapi cuma bisa dilihat oleh orang yang mendengar detail wujudnya dia. Gimana? Aku nggak paham. Nih, misalnya aku ceritain sama kamu wujudnya si Kunti secara detail, dia pindah ke rumah kamu. Dia cuma bisa dilihat sama kamu. Kalau kamu cerita sama nyokap kamu, ya nyokap kamu bisa ngelihat gitu. Jelas Dudung. Serius kamu? Semudah itu? Bener, aku pernah diceritain sih. Tapi saat itu keadaanku agak-agak ngantuk. Untung aja aku nggak inget wujudnya kayak gimana. Aku bengong, ini benar-benar hal ganjil yang pernah aku temukan. Tapi serius, aku makin penasaran. Hingga akhirnya mendadak Dudung putar balik dengan tergesa. Aku hampir jatuh. Anjir Dung, kenapa kamu? Pelan-pelan. Kenapa sih kayak orang lihat setan? Kataku. Dudung gak menjawab. Dia larikan motornya secepat kilat meninggalkan area jalan B. Hingga dirasa sudah aman, Dudung berhenti, nafasnya tersengal-sengal. Kenapa woi? Cerita, kataku. Fir, liatin di tengkuk belakangku, di balik kerah jaket. Sekarang, gertak Dudung. Aku segera melongok, aku tarik kerah jaket Dudung. Ada sebuah gelungan rambut kecil, hanya beberapa helai, persis gumpalan untuk promosi cat rambut. Namun setelah diurai, aku dan Dudung langsung merinding. Panjang banget, kayak bukan rambut manusia. Aduh Fir, gimana nih? Kata orang-orang, kalau kejadiannya kayak gini, berarti kita udah diikutin, udah diincer. Nggak usah nakutin kamu Dung. Serius Vira, kamu sama aku, kita udah diincer. Bodo amat, aku nggak ngapa-ngapain, kata aku membela diri. Iya, kamu nggak ngapa-ngapain, tapi keingintahuan kamu gede. Dia nggak suka. Kamu kenapa sih? Pengen banget cari tahu. Awalnya aku nggak mau cerita, Dudung maksa. Akhirnya aku ceritain pengalamanku main ke rumah Raden. Goblok kan? Dari pas berangkat feelingku udah nggak enak. Lagian elah sensi banget tuh Kunti. Lah emang bangsa gituan sensi. Udah gini Fir, aku antar kamu sampai rumah, keburu malam. Mending kita cari selamat aja, saran Dudung. Kali ini aku nurut sama Dudung. Dudung pun anterin aku sampai rumah. Sebelum pulang, Dudung sempat bilang hal yang bikin aku malah gak bisa tidur. Kalau prediksiku gak salah, Pir, Raden pasti besok datang. Tapi please, kamu jangan ngikutin rasa penasaran kamu. Biasa aja, kamu harus janji sama aku. Kalau dia cerita apapun, tutup kupingmu. Aku ngerasa dia pelihara kuntilanak abu-abu. Pokoknya jangan sampai kamu tahu detail wujudnya lewat cerita. Udah gitu aja. Aku gak ngangguk dan gak menggeleng. Aku cuma menatap Dudung penuh kebingungan. Sebelum Dudung pulang, dia sempat bilang sama aku agar baca doa sebelum tidur. Lagi-lagi aku diam dan cuma masuk ke rumah. Sepanjang malam, mulai dari mandi, makan, belajar, dan hendak tidur, aku ingat terus kata-kata Dudung. Kecemasan mulai membayangi aku. Gimana kalau kata-kata Dudung benar? Aku mengulang-ulang perkataan Dudung sampai ketiduran. Pagi hari buka mata, nyokapku udah menyibak gorden di kamarku yang persis banget menghadap timur. Nyokap melihat aku dengan tersenyum. Syukurlah anak mama sudah bangun. Kamu baik-baik saja kan? Lah, kenapa nyokapku nanya begitu ya? Lah, emang kenapa mah? Nyokap duduk di samping tempat tidurku, membelai rambutku.
lalu mengajak aku berdoa sebelum memulai hari. Nyokap dan bokapku taat beragama, aku dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada aturan Tuhan. Tapi namanya anak muda, kadang aku lupa ibadah, kadang aku lalai, entahlah. Tapi tetap aja kalau ada apa-apa aku manggil Tuhan, bukan yang lain. Semalam kamu berteriak-teriak seperti ketakutan. Mama, papa, sama adik sampai terbangun, ucap nyokap. Kamu tidak bisa dibangunkan. Padahal mama sudah guncang-guncang tubuh kamu. Papa baca ayat kursi, papa minumin kamu air putih bacaan ayat kursi. Baru kamu tenang. Kamu mimpi apa? Tanya nyokap. Aku memandangi wajah nyokap, wajah yang teduh. Aku mau cerita tapi pasti aku telat karena aku anaknya detail. Aku cuma tersenyum mandangin nyokap. Gak apa-apa mah. Gak inget juga mimpi apaan. Kataku sambil posisi duduk. Tapi emang aku gak inget. Bla bla bla. Kelar ini itu dan waktunya aku berangkat. Aku cium tangan mama. Entah kenapa aku gak mau ngelepas tangan nyokapku. Mama memandang aku penuh keanehan. Kenapa kamu, Vira? Gak apa-apa mah, jawabku. Tunggu sebentar. Mama kembali ke dalam rumah. Dia mengambil air milik papa yang ada di dalam botol dan dibacain gak tahu apa dah tuh. Bismillah ya nak, kata mama. Ya udah, Vira berangkat ya mah. Aku melihat wajah nyokap ada kecemasan di sana yang gak bisa aku gambarkan seperti apa. Tiba di sekolah, murid masih pada ramai menunggu bel masuk. Dudung nongkrong dengan cowok-cowok kelasku di dekat pagar samping sekolah. Aku segera nyamperin Dudung. Udah ngeliat si Raden? Tanya aku ke Dudung pelan. Belum, Fir, jawab Dudung. Ya udah, aku ke kelas duluan. Kelasku sepi banget, tapi tas anak-anak sudah ada di bangkunya masing-masing. Semua sudah pada di luar kelas karena pelajaran pertama memang olahraga dan dilanjutkan dengan kesenian. Aku naruh tas, lalu duduk sejenak mengeluarkan baju olahraga. Mendadak aku mendengar napas seseorang dari arah belakang. Jantungku langsung gak karuan detaknya, bulu kuduku naik. Aku segera membalikkan badan. Ada Raden. Dia masuk lewat mana? Tadi sepi sumpah. Aku sontak langsung berdiri dan hendak lari. Tapi setelah berada dekat bangku guru, aku menoleh lagi. Raden memandangiku kayak ingin nangis. Kamu datang dari mana tadi? Kamu orang kan? Kamu siapa? Mana Raden? Gayaku udah kayak di film-film horor. Ini aku Raden, Fir. Tadi palaku berat, makanya aku tiduran. Aku bangun karena ada orang datang. Aku pikir Pak Asep. Gak taunya kamu. Mendengar keterangan Raden, hatiku bisa menerima. Ada kejujuran di matanya. Aku mendekat tapi tetap ambil jarak. Kemana kamu kemarin? Tanya aku penuh selidik. Aku sakit, Fir. Nyokapku juga sakit. Gak ada yang bisa ke sekolahan untuk ngasih tahu guru-guru. Aku sakit karena... Raden gak melanjutkan ucapannya. Karena apa? Serius dalam hatiku mengutuk. Kenapa aku harus bertanya ini? Bodoh sekali, Vira. Ini sumber petakaku. Karena makhluk itu gak terima apapun yang aku sajikan. Kata Raden lirih. Raden membuka bajunya. Loh, mau ngapain kamu, Den? Aku teriak nih, ancam aku. Aku cuma mau ngasih tahu kamu sesuatu. Aku kaget. Di dada Raden ada 5 garis panjang, seolah habis dicakar. Ini gila. Kamu kenapa? Raden terdiam. Aku makin penasaran. Makhluk itu melukai aku dan ibuku, Fir. Ucap Raden pelan. Makhluk apaan maksud kamu? Macan, serigala, apa? Sambil menunduk Raden berbicara sesuatu yang lebih pelan lagi. Dan aku gak mendengar. Tapi sayup-sayup ada afnya. Raden kembali menatap aku menunggu jawaban dia. Dia minta pindah. Makhluk wanita itu, Vira, tingginya sekitar 180 cm. Rambutnya panjang, hitam pekat, lebat menyentuh tanah. Wajahnya abu-abu dengan tangan putih pucat dan kuku yang panjang. Dia bertelinga runcing di sebelah kiri.
Dan daun telinga kanan tidak ada sebab dipenggal. Hidungnya bangir dan selalu meneteskan darah. Di ubun-ubunnya ada lubang paku sedalam 10 cm. Tangan kirinya ada jari yang terpotong. Matanya putih dengan sudut ke atas memanjang. Dan ini yang terakhir, bibirnya. Tet. Bunyi lonceng sekolahku yang lama dan memekakkan telinga membuat suara Raden tenggelam. Aku yang tadinya rada terhipnotis mendadak sadar. Aku langsung lari keluar kelas sambil memandangi Raden yang langsung duduk dan menggebrak meja karena misinya belum terlaksana. Alhamdulillah aku terselamatkan. Di lapangan sudah ada Dudung dan anak-anak lainnya. Membuat barisan acak, aku langsung ambil posisi di sebelah Dudung dan memandanginya dengan wajah ketakutan. Awalnya Dudung gak ngeh, sampai ketika dia melihat Raden keluar kelas sedikit terhuyung. Dia membelalakkan mata. Setengah berbisik aku menceritakan kejadian yang aku alami. Benar katamu, Dung. Dia ceritain ciri-ciri Kunti itu. PA, serius kamu? Dudung jadi ikutan berbisik. Bener, aku selamat karena bel bunyi. Aku gak dengar ciri-ciri terakhir. Sumpah jantungku mau copot, jelasku. Raden berbaris di tempat paling belakang. Aku dan Dudung sama-sama menoleh melihat dia. Tatapan Raden kosong melihat ke arah kami berdua. Lalu mulutnya seperti hendak menyampaikan sesuatu, tapi tanpa suara. Aku dan Dudung dipaksa membaca gerak bibirnya. Kami spontan buang muka. Kamu lihat gerak bibirnya dia? Untung aku gak paham. Aku paham sih, Dung. Maksud kamu, Fir? Tanya Dudung serius. Aku gak menjawab sepatah kata pun. Aku cuma diam, bahkan sampai sekolah bubar. Tawaran Dudung untuk pulang bareng aku tolak. Aku sampai di rumah, aku mengucapkan salam sambil lemas. Nyokapku membukakan pintu dan melihat aku tersenyum. Aku mencium tangan nyokapku, lalu segera beranjak ke kamar. Hari itu aku lelah banget. Nyokap mengikuti langkahku ke kamar sambil membawakanku segelas air. Aku duduk di pinggir tempat mama. Ma, Vira izin tidur siang ya. Vira ngantuk banget. Nyokapku cuma mengangguk. Beliau jalan ke arah pintu lalu menutupnya perlahan. Di balik pintu itu sudah ada seseorang menungguku. Ya, dia si kuntilanak abu-abu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.